Guys, Bitcoin berhasil breakout ke atas level resistance-nya dan breakout ini sangat penting guys. Karena di tahun 2022 kita berada di situasi yang sama. Kita bisa lihat di tahun 2025 dulu ya. Harga bergerak sideways, di sini ada level support, lalu harga jebol ke bawah level support ini, dan level support ini menjadi resistance. Di tahun 2022 hal yang sama terjadi. Kita bisa lihat harga downtrend, di sini ada level support, tapi level supportnya dijebol dan level support ini telah menjadi level resistance. Tapi di saat harga berhasil breakout ke atas level resistance-nya, ini adalah sinyal yang menandakan awal mulai pergerakan kenaikan yang lebih tinggi. Dan menurut saya itulah yang bisa terjadi untuk Bitcoin saat ini di tahun 2025. Jika kita lihat dari segi lain, Bitcoin berhasil breakout dari pola penannya. Jadi ini juga tanda yang cukup bullish. Selain itu, Bitcoin berhasil bertahan dan mantul di atas moving average 50 di time frame weekly. Dan ini sangat penting guys, karena selama cycle ini kita bisa lihat Bitcoin berhasil bertahan dan mantul di atas EMA ini. Kita bisa lihat di sini harga turun, mantul di atas EMA 50. Lalu di sini Bitcoin sideways turun, harga berhasil mantul dan naik dari MA50. Dan kita mau harga bertahan di atas MA50 guys. Mengapa? Karena jika harga turun ke bawah MA50, maka itu adalah tanda yang bearish dan itu berpotensi menandakan harga akan turun lebih dalam lagi. Tapi karena sekarang harga berhasil bertahan di atas MA50, ini sinyal yang sangat bullish. Lalu terakhir, Bitcoin juga berhasil bertahan dari garis trendline ya. Jadi saat ini banyak sekali indikasi bullish untuk Bitcoin. Dari awal, saya sudah kirim sinyal di grup VIP kalau Bitcoin akan breakout ke atas 90.000 guys. Teman-teman bisa lihat ini adalah broadcast April 14 ya. Dan apa yang terjadi sesuai sinyal saya di grup VIP, Bitcoin berhasil breakout ke atas level resistance 90.000 US dollar. Kenaikan ini adalah tanda yang sangat bagus untuk altcoin. Mengapa? Karena altcoin itu naik di saat Bitcoin naik guys. Jika kita lihat tahun 2024, Bitcoin mengalami kenaikan di Januari sampai Maret 2024 dan juga September sampai Desember 2024. Lalu chart yang sebelah kanan adalah chart total 2. Indeks untuk semua altcoin. Jika kita lihat kapan indeks ini mengalami kenaikan, indeks ini mengalami kenaikan di waktu yang sama di saat Bitcoin mengalami kenaikan. Januari sampai Maret 2024 dan juga September sampai Desember 2024. Jadi jika Bitcoin naik, altcoin ikut naik guys. Tapi bukan cuma altcoin, meme coin juga berpotensi mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan Bitcoin. Chart kanan adalah chart Dogecoin. Dan saya akan menggunakan Dogecoin sebagai patokan pergerakan harga meme. Januari sampai Maret 2024 dan September sampai Desember 2024 adalah periode di mana Dogecoin mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Dan ini adalah waktu di mana Bitcoin juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Maka di saat Bitcoin naik, altcoin naik dan meme coin juga ikut naik guys. Saya sudah siapkan 11 altcoin dan meme coin yang paling berpotensi dan paling bagus dan potensi naik paling tinggi untuk tahun 2025 dan saya sudah broadcast semuanya di grup VIP saya. Saat ini kita sedang ada diskon besar-besaran guys. Jadi jika teman-teman mau mempelajari materi kelas dan juga apa benefitnya, silakan cek website saya, linknya ada di description. Jika kita kembali beberapa minggu lalu di saat semua orang sedang extreme fear ya, semua orang mengatakan kalau Bitcoin akan turun sedalam 60.000. Dan biasanya guys, jika semua orang mengatakan Bitcoin akan turun ke 60.000, biasanya Bitcoin tidak akan turun sedalam itu dan Bitcoin akan naik duluan. Hal yang sama terjadi di saat Bitcoin konsolidasi di sini ya, di kisaran 60.000. Semua orang, saya ingat banget, mengatakan kalau harga akan turun ke 40.000. Apa yang terjadi? Harga tidak turun ke 40.000 dan harga terbang ke 100.000. Hal yang sama juga terjadi guys di saat harga konsolidasi di 40.000. Orang mengatakan kalau harga akan turun ke 25.000 dan di saat harga turun ke 25.000 barulah mereka akan akumulasi. Dan apa yang terjadi? Harga tidak turun ke 25.000 dan terbang tinggi. Hal yang sama juga terjadi guys di sini di kisaran 25.000. Banyak sekali orang di sini mengatakan harga Bitcoin akan crash ke 15.000 dan di saat crash saya akan jual semuanya. Saya akan jual rumah, jual ginjal. Saya akan all in Bitcoin di 15.000. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang mengatakan harga akan turun ke 15.000, harga tidak turun ke 15.000 dan harga langsung naik ke 40.000 dan semua orang yang mau beli di 15.000 semuanya ketinggalan. Teman-teman jangan dengerin pendapat orang, teman-teman jangan dengerin mulut orang, teman-teman jangan dengerin kata-kata orang. Fokus terhadap analisa sendiri dan fokus mengikuti pergerakan market.
Dan biasanya guys ya, retail yang mengatakan harga akan turun ke 60.000 baru mereka akan beli, itu biasanya akan menunggu-menunggu terus guys. Nanti kalau harga turun ke 60.000, nanti harga akan turun ke 50.000, nanti dia belinya, dia turun ke 50.000, Bitcoin turun ke 50.000, orang yang sama akan mengatakan apa? Nanti deh di 40.000. Oke, harga turun ke 40.000, mereka bilang nanti deh di 25.000. Ya, gitu-gitu aja terus sampai Bitcoin ke 1 juta USD dan mereka nggak akan beli-beli. Nah, itu bisa terjadi karena orang main emosi guys, karena orang ketakutan lihat harga turun, nggak mau beli, takut-takut ya, tunggu harga turun lebih dalam. Lalu harga udah turun lebih dalam, mereka turunin lagi targetnya. Harga turun, turunin lagi targetnya. Bitcoin adalah satu-satunya barang di mana orang nggak mau beli di saat harga turun guys. Biasanya di saat kita lihat diskon ya, kita pasti mau beli sebanyak mungkin. Tapi kalau Bitcoin turun, orang malah ketakutan, orang malah nggak mau beli. Nanti di saat udah 120.000 baru orang mau beli. Nah, nggak masuk akal kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka main emosi. Teman-teman nggak boleh begitu. Lalu jika kita lihat sentimen sudah kembali ke zona netral ya. Dan saya yakin banyak sekali orang yang tidak buy di saat market sedang extreme fear di kisaran 75.000. Dan naratif itu guys selalu mengikuti sentimen investor. Di saat sentimen sedang extreme greed, jika saya mengatakan kalau Bitcoin potensi turun ke kisaran 70.000 karena global M2 mengalami penurunan, semua orang akan menghina saya, semua orang akan maki-maki saya, dan semua orang akan menjelek-jeleki saya. Mengapa? Mereka akan bilang, lu nggak ngerti Michael Saylor akan beli Bitcoin, lu nggak ngerti Strategic Bitcoin Reserve akan beli semua Bitcoin, lu nggak ngerti BlackRock akan kirim Bitcoin ke 1 juta US dollar. Tapi berdasarkan metode saya yang saya ajarkan di Art Masterclass, harga tidak bisa berada di zona extreme greed terus-terusan guys. Harga pasti akan mean revert ke bawah. Dan apa yang terjadi? Harga turun ke bawah. Lalu di saat sentimen sedang extreme fear, jika saya mengatakan Bitcoin potensi mengalami kenaikan dan menguji all time high-nya, saya akan dimaki-maki, saya akan dihujat, saya akan dikatakan goblok. Orang akan bilang kepada saya, lu nggak ngerti market ini mau resesi, tarif akan menghancurkan Bitcoin, bull market ini sudah berakhir, kita sudah top, kita sudah bear market. Tapi menurut saya pribadi, harga tidak bisa di extreme fear terus-terusan. Kita harus ada mean reversion. Dan apa yang terjadi? Bitcoin naik ke 95.000, mereka semua salah dan saya sendiri benar. Mengapa? Karena saya contrarian. Dan teman-teman harus belajar menjadi contrarian. Sangat susah guys untuk jual di saat market sedang extreme greed sentimennya. Tapi disitulah waktu paling tepat untuk jualan. Sebaliknya sangat susah guys untuk buy di saat market sedang extreme fear. Tapi itulah tempat paling bagus untuk buy. Belajar menjadi contrarian, belajar untuk tidak mendengari siapa-siapa, apalagi pendapat retail. Lalu kenaikan Bitcoin ini itu didorong oleh aksi beli institusi ya, di mana kita bisa lihat Bitcoin spot ETF flow mengalami inflow yang sangat-sangat besar guys. Dalam satu minggu kita bisa lihat inflow-nya itu sebesar 3 billion US dollar. Jadi kita boleh merasa lega karena institusi sudah mulai akumulasi Bitcoin, dan jika institusi beli sesuatu, kemungkinan besar harga akan naik. Lalu analisa dari Glassnode juga mengatakan kalau whale terus-terusan akumulasi Bitcoin guys. Dompet Bitcoin yang memiliki 10.000 Bitcoin dan dompet Bitcoin yang memiliki 1.000 sampai 10.000 Bitcoin itu mengalami kenaikan guys. Mereka pemain besar semua akumulasi Bitcoin. Salah satu alasan utama yang menyebabkan market crash ini adalah tarif. Dan saat ini, sesuai outlook saya, tarif sedang mengalami fase de-escalation atau deeskalasi. Dari awal saya sudah kabarin grup VIP saya kalau tarif ini hanya alat negosiasi. Hanya alat gertak supaya satu dunia negosiasi dengan US untuk membentuk trade deal yang lebih baru. Dan pastinya lebih bagus. Dan saat ini satu dunia sedang negosiasi dengan US. Jadi tarif ini, tujuan penggunaan tarif ini sudah selesai guys. Dan karena sudah negosiasi, pelan-pelan tarifnya di-escalate, makin mereda, situasi makin tenang. Maka jika alasan utama yang menyebabkan market crash, which is tarif, ini sudah mereda, maka sudah tidak ada alasan lagi harga untuk turun dan kemungkinan besar Bitcoin bisa recovery dan mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dari sini. Exchange balance Bitcoin terus mengalami penurunan drastis guys. Artinya, supply Bitcoin yang tersedia untuk dijual itu semakin lama, semakin hari, semakin dikit guys. Dan ini terjadi di saat satu dunia sedang lomba-lomba mau beli Bitcoin. Bukan cuma saya, bukan cuma kalian, bukan cuma retail investor, tapi juga institutional investor ya, financial institution, corporate
korporasi dan juga pemerintah. Kita semua mau beli Bitcoin. Tapi saat ini jumlah Bitcoin yang tersedia untuk dijual itu semakin hari semakin dikit. Karena Bitcoin terus dibeli dan terus disimpan di luar exchange. Maka saya selalu bilang, karena satu dunia mau beli Bitcoin saat ini, tapi jumlah Bitcoin yang bisa dijual itu semakin hari semakin dikit, maka demand akan terbang dan supply akan turun. Dan jika demand terbang, supply mengecil, harga akan naik sangat-sangat tinggi. Ini adalah hukum fundamental ekonomi supply and demand. Dan saat ini Bitcoin sudah on track untuk mengikuti kenaikan global M2, indikator yang memiliki korelasi yang paling tinggi dengan Bitcoin. Global M2 sudah naik tinggi dan mencetak all time high, dan menurut saya Bitcoin berpotensi melakukan hal yang sama. Maka outlook saya adalah Bitcoin potensi naik ke 100.000, bisa aja langsung naik ke 100.000, tapi bisa juga turun dulu, retrace ke level support, baru naik ke 100.000. Ethereum kita bisa lihat sudah berhasil rebound ya, mantul dari level support. Saya harap Ethereum bisa bertahan dari level support ini ya guys ya, karena saya tahu banyak sekali teman-teman yang pegang Ethereum. Saya harap Ethereum bisa mantul dari level support ini. Lalu untuk Solana kita bisa lihat turunnya cepet, tapi naiknya juga kelihatannya agak cepat juga ya guys ya. Maka menurut saya ada potensi untuk V-shape recovery. Nah, jika teman-teman mau trading Bitcoin atau 200 aset kripto lainnya, teman-teman bisa menggunakan Ajaib Alpha, dan menurut saya ini salah satu exchange paling bagus yang ada di Indonesia. Teman-teman juga bisa investasi saham AS, trading futures, dan juga earn dan mendapatkan APY yang sangat-sangat tinggi. Jika teman-teman registrasi Ajaib Alpha menggunakan kode saya, teman-teman bisa mendapatkan hadiah Bitcoin hingga 6 juta rupiah. Lalu jika teman-teman mau mendapatkan diskon 20% untuk tiket CoinFest, teman-teman bisa menggunakan kode saya yang sudah ada di description. Lalu jika teman-teman ingin mendapatkan update lebih banyak dan lebih real time, teman-teman bisa join Discord community saya, linknya di description. Thank you semua sudah nonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.